Panggung-panggung latihan berdiri di lapangan, dan banyak pemuda di atasnya berteriak saat mereka bertukar pukulan. Setiap pukulan dan tendangan memiliki kekuatan harimau. Di bawah panggung, para penonton bersorak-sorai. Ada banyak gadis muda yang cantik, dan tatapan mereka membuat para pemuda di atas panggung bertarung dengan lebih antusias. Jelas bahwa tempat latihan ini adalah tempat yang populer di Institut Great Zhou. Ketika Sulin berjalan ke peron, berita tentang pertarungannya dengan Zhou Yuan sudah menyebar. Apa? Yang Mulia Zhou Yuan akan bertarung dengan Sulin? Tidak mungkin. Yang Mulia Zhou Yuan bahkan belum membuka saluran meridian pertamanya, sementara Sulin sudah membuka dua. Sulin ini benar-benar penindas, dia pasti menggunakan cara-cara kotor untuk memaksa Zhou Yuan. Suara-suara ini membuat Sulin tertawa sinis. Ia tahu setelah hari ini, Zhou Yuan akan menjadi bahan tertawaan di seluruh Institut Great Zhou. Tiba-tiba, kerumunan penonton terbelah. Seorang pemuda kurus dengan wajah ilmiah dan aura kultural berjalan ke depan. Itu adalah Zhou Yuan. Su Yuwei, yang berada di belakangnya, cemas. Ia ingin Zhou Yuan mundur, namun Zhou Yuan menolak. Aku tidak bisa mundur sekarang. Kalau tidak, aku akan dikenal sebagai pangeran yang kabur sebelum bertarung, kata Zhou Yuan. Su Yuwei menggigit bibirnya. Ia tahu ini akan menjadi pukulan besar bagi reputasi Zhou Yuan. Ia menatap Sulin dengan mata menyipit. Yang Mulia, ini salahku. Aku tidak akan lagi ceroboh atau berbelas kasihan. Zhou Yuan tersenyum. Kita teman. Sahabat harus saling membantu. Ia kemudian naik ke peron. Oh, Yang Mulia benar-benar berani datang. Saya pikir Anda akan kabur ke istana, ejek Sulin. Ayo kita mulai, kata Zhou Yuan. Aku akan biarkan kamu menyerang duluan. Kerumunan terkejut. Zhou Yuan adalah pihak yang lebih lemah, tetapi ia bersikap ceroboh. Karena Yang Mulia tidak sabar untuk dipermalukan, saya harus menurutinya. Sulin marah. Ia melesat seperti anak panah, melayangkan pukulan ke arah Zhou Yuan. Pukulannya sangat kuat. Zhou Yuan menyilangkan tangannya dalam posisi bertahan. Kerumunan takut tulang Zhou Yuan akan patah. Dong, terdengar suara teredam. Kaki Zhou Yuan bergeser beberapa meter ke belakang. Ah, teriakan itu bukan dari Zhou Yuan, tetapi dari Sulin. Ia memegangi tinjunya, yang merah seperti abis menabrak baja keras. Kamu, apa yang kamu sembunyikan di lengan bajumu? Curang, teriak Sulin. Semua orang menatap Zhou Yuan. Apakah ia menggunakan trik kotor? Zhou Yuan perlahan menarik lengan bajunya. Terlihat rune rumit di lengannya. Cahaya hitam samar menyebar, membuat lengannya seperti logam hitam. Itu metal skin rune yang diajarkan dosen. Teriak seseorang. Semua orang sadar. Itu adalah Genesis rune. Su Yuwei menghela napas lega. Jadi, Yang Mulia sudah bisa menggambar Genesis rune di tubuhnya. Sulin menatap rune hitam itu dengan tidak percaya. Menggambar Genesis rune di tubuh jauh lebih sulit daripada di tablet giok. Apa kamu benar-benar berpikir kamu bisa mengalahkanku hanya dengan metal skin rune? Kata Sulin. Aku akan tunjukkan celah antara praktisi tahap pembukaan saluran dan yang belum membuka saluran apapun. Saluran terbuka. Garis cahaya samar muncul di tubuh Sulin. Auranya melonjak. Pakaiannya bergetar. Genesis Ki mengalir, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Karena aku membiarkanmu menyerang duluan, sekarang giliranku. Zhou Yuan langsung menyerang Sulin. Sombong, cibir Sulin. Kecepatan, kekuatan, dan kualitas tubuhmu tidak ada apa-apanya di depanku. Begitukah? Sudut mulut Zhou Yuan membentuk senyuman. Cahaya redup muncul di pergelangan kakinya. Terlihat rune cahaya menyebar. Tubuh Zhou Yuan menjadi jauh lebih ringan. Kecepatannya meningkat tajam. Ia menerkam seperti citah. Itu light body rune. Teriak seseorang. Zhou Yuan sudah mendekati Sulin. Sebuah cahaya samar muncul dari lengan bajunya.
Semua orang bisa merasakan kekuatan yang mengamuk dari tinjunya. Rampaging Bull Rune, Metal Skin Rune, Light Body Rune, Rampaging Bull Rune. Su Yuwei terkejut. Zhou Yuan telah menguasai dan mengaktifkan 3 Genesis Rune secara berurutan. Bang! Tinju Zhou Yuan menghantam tubuh Su Lin dengan cepat dan keras. Gelombang kekuatan raksasa membuat Su Lin terlempar dan menabrak tanah. Area itu sunyi. Banyak pemuda menatap Zhou Yuan dengan tidak percaya. Di peron, Zhou Yuan perlahan menarik tinjunya. Tanda cahaya di lengannya memudar. Ia mengambil token dari pakaian Su Lin. Bahkan tidak bisa mengalahkan orang yang belum membuka saluran meridian. Sebaiknya Anda melewatkan ujian pendatang baru tahun ini agar tidak malu, kata Zhou Yuan. Su Lin merasakan tatapan mengejek di sekitarnya. Ia muntah darah dan pingsan. Ia tahu mulai besok, ia akan menjadi bahan tertawaan terbaru di Institut Great Zhou. Pertunjukan berakhir, dan kerumunan bubar. Zhou Yuan, sang pangeran agung, memainkan sebuah giok di tangannya sambil tersenyum pada para penonton yang masih terheran-heran. Semua orang di Great Zhou Institute tahu bahwa Zhou Yuan tidak bisa membuka salurannya. Mereka selalu menganggapnya pangeran yang tidak memiliki kekuatan. Namun, pertarungan tadi mengubah pandangan mereka sepenuhnya. Zhou Yuan memang tidak bisa membuka salurannya, tapi dia menguasai Genesis Runes, sebuah kekuatan yang mampu mengalahkan Su Lin, petarung yang sudah membuka 2 saluran meridian. Orang-orang menyadari bahwa kekuatan sejati bukan hanya status, tapi kemampuan yang diperoleh dari usaha sendiri. Kekuatan yang tak bisa diubah oleh jabatan atau posisi. Hei, jangan sampai hilang lagi ya, kata Zhou Yuan sambil melempar giok ke arah Su Yuwei yang berjalan mendekat. Angin sepoi-sepoi menerpa, menonjolkan lekuk tubuh gadis muda itu. Apa kau baik-baik saja? Tanya Su Yuwei, melihat tangannya yang sedikit gemetar. Gadis itu memang sangat perhatian. Heh, kau menyadarinya ya, jawab Zhou Yuan sambil terkekeh. Ia mengangkat tangannya yang tampak merah akibat serangan balik dari pertarungan tadi. Tanpa saluran yang terbuka, tubuh bawaanku memang lebih lemah. Meskipun ia menggunakan Genesis Runes untuk meningkatkan kekuatan dan ketangguhan, bagian dalam tubuhnya masih sangat rentan. Su Yuwei berpikir sejenak. Instruktur bilang ada Genesis Runes yang bisa menguatkan seluruh tubuh. Kalau kau berhasil mempelajarinya, kau tidak akan terluka seperti ini. Zhou Yuan mengangguk. Itu Genesis Runes tingkat tinggi. Aku belum bisa mempelajarinya sekarang. Tingkat Genesis Runes dibagi menjadi 9 kelas, dan yang kugunakan bahkan belum mencapai kelas 1. Kalau begitu kau harus lebih giat. Ujian pendatang baru bulan depan sudah dekat. Kalau tidak bisa menggambar Genesis Rune kelas 1, kau tidak akan masuk peringkat 10 besar, Su Yuwei mengingatkan dengan khawatir. Jika Zhou Yuan gagal, rumor buruk akan kembali beredar. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus kulakukan, jawab Zhou Yuan sambil memijat tangannya. Ia berharap perjalanan ke tanah leluhur 2 hari lagi bisa membantu memecahkan masalah utamanya. Jika tidak, ia harus fokus sepenuhnya pada Genesis Runes. Namun, ia merasa sulit menerima bahwa ia hanya akan mengandalkan Genesis Runes. Melihat Zhou Yuan terdiam, Su Yuwei mencoba mengubah topik. Matanya berbinar. Yang mulia, mau kubantu oleskan salep? Lupakan saja, Zhou Yuan menolak sambil tersenyum geli. Kalau aku menerima bantuan dari gadis secantik dirimu, aku takut ada yang iri dan akan bertindak curang. Su Yuwei memutar matanya. Dasar pemalu. Kalau begitu aku pergi. Aku harus merapikan buku di perpustakaan. Ia melakukan pekerjaan paruh waktu untuk membantu kakeknya dan mendapatkan sedikit penghasilan. Hanya ada 1 bulan sampai ujian pendatang baru. Kau harus menghabiskan lebih banyak waktu untuk membuka saluran meridianmu. Jika perlu, aku kata Zhou Yuan. Yang mulia, potong Su Yuwei dengan lembut namun tegas. Kau sudah banyak membantuku. Kau membawaku ke tempat ini di mana aku bisa mengubah nasibku, dan aku sangat berterima kasih.
Tapi, kau sendiri yang bilang kita ini teman, kan? Zhou Yuan terkejut. Ia menyadari Su Yuwei menjaga harga dirinya. Ia tahu Zhou Yuan bisa membantunya dengan mudah, tapi jika itu terjadi, hubungan mereka akan berubah. Ia tidak ingin dipandang rendah, sehingga ia berusaha keras untuk mandiri. Upayanya membuahkan hasil, ia menjadi jenius pembuka saluran tercepat di Institut Great Zhou. Baiklah kalau begitu, Zhou Yuan menyerah sambil tersenyum pahit. Aku tidak akan ikut campur. Mata Su Yuwei melengkung seperti bulan sabit. Ia diam-diam menghela napas lega. Ia merasa dihargai karena Zhou Yuan menghormati harga dirinya. Jangan khawatir, Yang Mulia. Aku janji akan mendapatkan salah satu peringkat teratas dan masuk kelas A. Katanya penuh keyakinan. Sebuah pinjaman dan tatapan tajam. Zhou Yuan mengangguk. Ia kemudian mengeluarkan Genesis Gathering Jade, barang yang ia gunakan sebagai taruhan tadi. Ia mengambil tangan Su Yuwei dan meletakkannya di telapak gadis itu. Jangan salah paham, aku tidak memberikannya, tapi meminjamkannya. Aku belum bisa menggunakannya sekarang, jelasnya saat melihat Su Yuwei hendak menolak. Su Yuwei menelan kembali kata-katanya. Dasar, katanya sambil mendengus pelan dan berlalu pergi. Zhou Yuan menyaksikan kepergian Su Yuwei sambil tersenyum geli. Ia kemudian merasakan sesuatu. Ia mendongak dan melihat ke arah sebuah gedung. Sesosok pria berpakaian putih sedang menatapnya dengan tatapan tajam. Qi Yue, gumam Zhou Yuan. Pria itu adalah pewaris Qi Manor, Qi Yue. Qi Yue tersenyum tipis dan membungkuk hormat. Zhou Yuan membalasnya dengan dingin dan berbalik pergi. Di atas gedung, Qi Yue menyaksikannya dengan tatapan lucu. Tidak kusangka Yang Mulia lumayan mahir dalam Dao of Genesis Runes. Seorang gadis cantik bernama Liu Xi berjalan di belakang Qi Yue. Ia mencibir. Genesis Runes hanyalah jalan samping. Tidak peduli seberapa hebatnya, ia tetap pangeran lumpuh yang bisa saja dibunuh oleh orang biasa. Liu Xi adalah putri Markis Liu, yang pernah menolak lamaran pernikahan dari keluarga Zhou. Ia selalu memandang rendah Zhou Yuan, dan merasa kesal melihatnya sekarang. Qi Yue mengangguk setuju. Para siswa di ujian pendatang baru ini sudah bekerja sama denganku. Kalau Pangeran Zhou Yuan mengira bisa menang hanya dengan Genesis Runes, aku akan pastikan dia kehilangan muka. Ia kemudian menatap Su Yuwei. Bakat Su Yuwei luar biasa. Jika ada kesempatan, kita harus merekrutnya. Liu Xi mendengus tidak senang. Dia hanya gadis biasa. Jika kita tidak bisa merekrutnya, kita lumpuhkan saja dia. Qi Yue tersenyum kecil. Ia mengabaikan ketidaksukaan Liu Xi. Sepertinya Zhou Yuan sudah tidak percaya diri. Dia berniat membangun kekuatan dengan mendukung seorang jenius di masa depan. Zhou Yuan, naga suci dari klan Zhou benar-benar menjadi naga lumpuh, gumam Qi Yue. Kalau begitu, klan Zhou-mu akan tamat. Saat fajar menyingsing di kota Great Zhou, sinar matahari pagi yang hangat menyinari segalanya, menembus kabut dan menerangi istana agung. Di dalam istana, seorang pemuda bernama Zhou Yuan gelisah. Ia tak bisa tidur semalaman, hatinya diliputi harapan dan kegugupan. Hari ini adalah hari upacara persembahan leluhur kerajaan Zhou. Ini adalah hari di mana takdir Zhou Yuan akan ditentukan. Saat Zhou Yuan bergegas menuju gerbang, ia disambut oleh barisan ribuan penjaga kekaisaran yang gagah berani. Mereka mengenakan baju besi berat, tombak mereka berkilauan di bawah cahaya matahari, membentuk pemandangan kekuatan militer yang mengagumkan. Di tengah mereka, sang ayah, Zhou Qing, sudah siap di atas kudanya. Melihat Zhou Yuan, ia tersenyum dan bertanya, "Apakah kamu siap?" Zhou Yuan mengangguk kuat, matanya penuh tekad. Ia tahu hari ini adalah satu-satunya kesempatan baginya untuk melihat apakah 8 saluran meridian di tubuhnya dapat terbuka kembali. Jika berhasil, ia akan dapat memulai kultivasi dan mengubah nasibnya. Seorang penjaga membawa seekor kuda lain, seekor Fire Lion Horse, makhluk tangguh yang mampu berlari ribuan mil tanpa henti. Kuda itu awalnya ganas,
tetapi sudah dijinakkan. Zhou Yuan menaikinya, dan kuda itu hanya mengayunkan ekornya yang menyala sebelum tenang kembali. Zhou Yuan menarik kendalinya, menatap ayahnya, dan dengan tekad di matanya berkata, "Ayo pergi, ayah." Zhou Qing mengangguk dan memberi isyarat. Sebuah klakson berbunyi, dan ribuan penjaga itu bergerak, mengawal ayah dan anak itu keluar dari istana menuju jalanan kota. Dengan langkah mantap, mereka menuju tempat peristirahatan leluhur kerajaan Zhou Agung, sekitar 100 mil jauhnya. Setelah 4 jam perjalanan, mereka tiba di kaki sebuah gunung hijau yang menjulang tinggi. Ini adalah lokasi makam kerajaan. Para penjaga kekaisaran segera menyebar, menciptakan perimeter yang tak bisa ditembus. Zhou Qing dan Zhou Yuan turun dari kuda. Zhou Qing menunjuk ke gunung itu dan berkata dengan suara sedih, "Disinilah klan Zhou kita dimulai. Kita membangun kerajaan dari sini, tapi aku tidak pernah menyangka akan mengembalikannya ke titik ini di tanganku." Zhou Yuan melihat kesedihan di wajah ayahnya dan berkata dengan lembut, "Ayah tidak seharusnya menyalahkan diri sendiri. Klan Wu licik dan tidak berperasaan. Kesalahan ini bukan pada ayah." Zhou Qing tertawa getir dan tidak melanjutkan. Ia hanya menaiki tangga batu yang menuju ke puncak. Tangga itu memiliki 9.099 anak tangga, menembus awan. Mereka berjalan dalam keheningan, tekun, dan penuh penghormatan. Akhirnya, mereka mencapai puncak. Sebuah kuil batu hitam berdiri di sana, terlihat kuno dan agung. Kuil itu dikelilingi oleh 3 gunung lainnya, yang menciptakan pemandangan megah seolah-olah 3 naga melindungi sebuah mutiara. Kehadiran yang sangat kuat, puji Zhou Yuan. Ia menyadari tanah leluhur ini memiliki feng shui yang luar biasa baik. Zhou Qing tersenyum, memang, tanah ini memiliki keberuntungan, tetapi sebagian besar kekuatan klan kita berasal dari kerja keras para leluhur. Zhou Yuan menjawab, "Feng shui tanah berperan, tetapi sebagian besar karena upaya leluhur kita. Seseorang bisa mengubah nasibnya jika ia berjuang. Mereka yang hanya menuai hasil dari kerja keras orang lain akan selalu berisiko dikalahkan." Zhou Qing tersenyum lebar. "Sepertinya pengalaman pahit selama bertahun-tahun tidak sepenuhnya buruk," katanya sambil mengacak-acak rambut putranya. Mereka masuk ke dalam kuil, di mana Zhou Yuan membungkuk dan mempersembahkan dupa di setiap tablet peringatan leluhur. Langkah Zhou Qing berhenti di depan tablet kaisar pertama. Ia memutarnya, dan dengan suara gemuruh, sebuah pintu batu rahasia terbuka. Bagian dalamnya gelap dan misterius. "Apakah kamu bisa membuka saluran meridianmu dan mulai berkultivasi akan tergantung pada tempat ini," kata Zhou Qing dengan ekspresi rumit. Zhou Yuan mengepalkan tinjunya. Ia gugup, tetapi ia mengikuti ayahnya masuk. Mereka berjalan menyusuri koridor batu yang panjang hingga tiba di sebuah gua kuno. Di ujung gua, sebuah platform batu menanti. Zhou Yuan melihat platform itu dipenuhi dengan Genesis Runes kuno. Itu adalah simbol yang sangat rumit, hingga hanya mencoba membayangkannya saja membuat rohnya lelah. "Ayah," kata Zhou Yuan, "apakah solusi untuk saluran meridian saya ada di sini?" Zhou Qing menjawab, "Sebuah pepatah rahasia mengatakan bahwa takdir besar tersembunyi di ruang rahasia ini. Takdir itu bisa membuat klan Zhou kita berkembang selama ribuan tahun. Kuncinya adalah darah penerus klan Zhou. Namun, setiap kaisar yang datang ke sini gagal membukanya. Aku membawamu ke sini untuk melihat apakah kamu bisa membuka takdir ini. Jika berhasil, masalah 8 saluran meridianmu seharusnya bisa terselesaikan." Zhou Yuan menatap platform kuno itu. Ia tidak pernah tahu rahasia seperti itu ada. Ia menarik napas dalam-dalam, jantungnya berdebar kencang, lalu duduk di tengah Genesis Runes. Ia mengambil pisau kecil, menggores pergelangan tangannya, dan membiarkan darahnya mengalir membasahi platform batu. Darah segar menyebar di atas platform batu, mewarnai Genesis Runes dengan warna merah pekat. Di luar platform, Zhou Qing menatap putranya dengan cemas. Zhou Yuan merasakan tubuhnya lemas karena kehilangan darah. Ia menguatkan dirinya.
Apakah ini kesempatan terakhirku? Pikirnya. Ia teringat ibunya yang sakit, ayahnya yang kehilangan tangan karena Raja Wu, dan kerajaan mereka yang dalam bahaya. Ia teringat takdirnya yang dicuri, dan niatnya untuk mengubah semua itu. Aku ingin membantu ibuku memulihkan usianya yang hilang dan ayahku mendapatkan kembali aspirasinya. Aku ingin memastikan orang-orangku tidak lagi khawatir. Aku ingin mengambil kembali semua yang telah hilang. Takdir besar ini adalah milikku. Tiba-tiba, suara naga yang marah bergema dari dalam tubuhnya. Dalam sekejap, cahaya menyilaukan meledak dari Genesis Runes kuno yang berlumuran darah. Cahaya itu memancar seperti air perak dan menelan Zhou Yuan. Zhou Qin terkejut melihat putranya menghilang ke udara tipis di hadapannya. Takdir Zhou Yuan telah dimulai.